tak normal. Anggara memukul samsak tinju demi meluapkan kekesalannya. Padahal ia hanya ingin bicara baik-baik, membuat kesepakatan supaya pernikahan mereka terlihat baik-baik saja di luar seperti keinginan ibunya. Tapi yang ia nikahi ternyata wanita pembangkang yang tidak bisa diatur. Berapa yang kamu mau? Sebut nominalnya dan lakukan aturan pernikahan seperti yang aku mau. Anggara kembali teringat percakapannya tadi dengan Puri. Itu karena ia melihat sepertinya ibunya kembali memikul beban berat, yang ia yakin kondisi itu akan membuat ibunya bisa drop kembali. Anggara sangat tahu bagaimana kesehatan ibunya. Aku sebenarnya ingin juga memerasmu. Tapi sayangnya aku tidak terlalu butuh uang. Jawab Puri dengan mengesalkannya. Dengan uang kamu bisa liburan kemanapun. Baik dalam negeri atau keluar negeri, pergi ke tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi. Anggara masih belum menyerah dengan usahanya. Ini sebatas ia lakukan karena perasaan bersalah pada ibunya. Karena untuk kesekian kalinya ia memberi kotoran ke muka keluarganya. Satu-satunya tempat yang ingin kukunjungi hanya makam ibuku. Aku bisa ke sana dengan uangku sendiri. Kamu! Anggara benar-benar kehilangan kesabarannya. Tak pernah ia seemosi ini bicara dengan manusia lainnya. Bisakah kamu bersikap normal seperti manusia lainnya? Maksudnya aku tidak normal? Puri mengerutkan keningnya. Iya, orang normal pasti akan menyukai uang dan liburan. Mereka punya keinginan dan harapan untuk masa depannya. Siapa bilang aku tidak punya mimpi, keinginan dan harapan? Aku punya. Sanggah Puri. Lalu coba sebutkan apa keinginanmu? Mungkin aku bisa mewujudkannya, tapi tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi sayangnya kamu tidak akan mungkin bisa mewujudkannya. Jangan meremehkanku. Aku bisa melakukan apapun demi kebahagiaan ibuku. Karena wanita itu satu-satunya yang tersisa di hidup Anggara saat ini. Meski ia punya Sania, tapi Sania tidak tinggal bersamanya. Putrinya sudah memiliki keluarga barunya sendiri. Puri diam sejenak. Kalau begitu apa kamu bisa membunuh seseorang untukku? Tanyanya kemudian, yang membuat mata Anggara membelalak kaget. Apa maksudmu? Karena keinginanku adalah melihat seseorang yang paling aku benci di dunia ini mati mengenaskan, dan ingin dengan senang hati datang ke pemakamannya. Puri mengatakan dengan begitu tenangnya. Sayangnya Anggara tak menyadari bahwa di balik mata Puri yang nampak tenang, ada luka yang membuatnya terus menyimpan dendam selama lebih dari 10 tahunan ini. Selain aneh, ternyata kamu juga gila. Anggara tak menyangka dengan keinginan Puri yang sangat mengerikan. Entah wanita seperti apa yang ia nikahi. Yang jelas, Anggara merasa Puri tak aman bagi putrinya. Puri menggoreskan penanya, menggambar wanita berseragam sekolah yang sedang menangis. Dan itu adalah dirinya di masa lalu. Percakapannya tadi dengan suaminya membuatnya teringat lagi akan luka itu. Luka yang sampai saat ini masih belum bisa ia sembuhkan. Berkali-kali ia mencoba berdamai dengan keadaan. Tapi nyatanya tak semudah itu. Ia merasa Tuhan belum adil kalau belum membuat pria jahanam itu mendapatkan karma dalam hidupnya. Perasaan seperti ini sangatlah menyiksa. Karena hampir separuh hidup Puri, ia habiskan dengan menunggu karma dari orang-orang yang menyakitinya juga ibunya. Ayahnya sudah mendapatkan ganjarannya. Tapi wanita perebut ayahnya masih hidup dengan nyaman dan damai sampai saat ini. Wanita itu bahkan menikmati harta yang ditinggalkan ayahnya tanpa rasa bersalah. Padahal dulu, ibunya lah yang menemani ayahnya dari posisi masih di bawah. Tapi saat posisi di atas, ia dan ibunya ditendang tanpa sepeser pun harta. Entah bagaimana ayahnya mengatur semua. Yang jelas saking cintanya ayahnya memberikan semua hak nama atas harta itu untuk istri barunya. Sedang ia dan ibunya harus terseok-seok menyambung hidup. Terkadang, Puri merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa orang jahat selalu menang? Sedang orang yang berusaha mati-matian untuk menjadi orang baik malah dibuat sengsara. Lihatlah, bahkan ibunya masih harus diberi ujian sakit sampai nafas terakhirnya.
Sedang wanita kejam itu hidup sehat dengan bergelimang harta. Lalu apa gunanya menjadi orang baik kalau hanya mendapat sengsara? Anggara kembali ke kamar setelah meluapkan amarahnya. Puri sudah tertidur di meja dengan kertas berserakan di atasnya. Awalnya Anggara tak ingin mendekat, tapi ia penasaran ketika melihat gambar di kertas yang sebagian ditiduri oleh istrinya. Mata Anggara menyipit ketika melihat gambar wanita berseragam sekolah yang menangis sampai bercucuran air mata. Tapi Anggara tak berpikir jauh. Ia hanya berpikir, ternyata Puri punya bakat menggambar yang cukup bagus. Gambarnya jelas dan estetik. Pandangan Anggara lalu terarah ke wanita berwajah mungil yang tengah tertidur lelap itu. Sekilas dilihat dari wajahnya, harusnya Puri tipikal gadis manis yang manja. Tapi sifatnya justru berbanding terbalik dengan visualnya. Apa aku harus memindahkannya? Gumam Anggara kebingungan. Bagaimanapun ia masih ada sedikit kepedulian meski perempuan ini seringkali membuatnya naik darah. Biarkan saja. Tiba-tiba saja ia teringat betapa menyebalkannya wanita ini. Akhirnya ia urungkan niatnya dan naik ke atas tempat tidur, berusaha untuk tidak mempedulikan sang istri. Tapi sayangnya, sepertinya ia masih punya hati nurani. Karena Anggara sangat terganggu ketika melihat kepala Puri yang tergeletak di atas meja. Bisa jadi besok pagi wanita itu akan merasakan pegal-pegal di lehernya. Asej TikTok! Kenapa dia selalu menyusahkan saja? Gerutu Anggara yang bangkit dari tidurnya dan memindahkan tubuh istrinya ke atas ranjang. Untungnya wanita itu tidak bangun. Anggara sedang malas berdebat saat ini. Paginya Anggara terbangun tanpa ada Puri di sampingnya. Entah kemana wanita itu, Anggara berharap Puri tahu kewajibannya sebagai seorang istri. Setidaknya demi menyenangkan hati ibunya yang sangat berharap pada pernikahan mereka. Pria itu lekas membersihkan diri dan bersiap untuk pergi ke kantor. Setelah menikah, ia berharap akan ada yang menyiapkan air hangat untuknya, menyiapkan pakaiannya, memasangkan dasi untuknya. Lalu mereka bercengkerama penuh cinta. Tapi lihatlah, kamar ini masih tetap sepi seolah tak ada penghuni baru di dalamnya. Sekalinya ramai, hanya berisikan suara pertengkaran. Sungguh bukan pernikahan yang ia impikan. Setelah siap Anggara turun ke meja makan. Ada tantri yang sedang menata masakan di atas meja makan. Tentu saja berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Lalu kemana Puri? Dan kenapa tantri masih ada di rumahnya? Pagi, Papa. Sapa Sania yang sudah berseragam sekolah. Pagi, sayang. Pagi, Mas. Maaf, ya semalam aku nginep di sini. Aku ketiduran pas bacain dongeng buat Sania. Tantri menunjukkan wajah penyesalannya. Dan Anggara juga tak enak kalau langsung menegur Tantri. Kamu yang masak lagi? Iya, Mas. Sudah kebiasaan bangun pagi. Jadi, ada yang kurang kalau belum masak buat keluarga. Tantri menjelaskan dengan senyumannya. Anggara melirik ibunya yang hanya diam tanpa memberikan komentar. Tapi ia tahu kalau ibunya sebenarnya nampak terganggu, hanya saja juga tak mampu melakukan apapun. Gayatri hanya memberikan sorot mata tajam ke arahnya, seolah memberi isyarat padanya untuk segera mengambil sikap. Doni kapan pulang? Tanya Anggara sembari menarik kursi untuk duduk. Baru tadi pagi pulang. Nanti dia juga kesini mau jemput aku sekalian nganterin aku kerja. Oh. Anggara tak tahu harus berkomentar apa. Ia butuh ruang untuk bicara dengan Tantri. Dan tentunya bukan di meja makan yang berisi banyak orang. Apalagi ada Sania juga di sana. Kemana Puri? Tanya Gayatri. Maaf, aku terlambat. Tadi aku jalan-jalan sebentar di taman. Puri lagi-lagi datang secara ajaib ketika mertuanya menanyakan keberadaannya. Anggara hanya menatap tajam pada istrinya itu, tapi memilih untuk tidak banyak bertanya. Karena sudah pasti Puri punya sejuta jawaban yang hanya akan memancing emosinya. Apa kamu tidak bisa memasak? Tapi malah Tantri yang berkomentar.
Wanita itu penasaran kenapa Puri seolah menghindar ketika waktu jam memasak. Bisa. Sesekali memasaklah untuk suamimu. Meskipun di rumah ini ada pembantu, tapi suami akan lebih suka menyantap masakan istrinya. Ucapnya kemudian. Begitu, ya? Puri mengambilkan nasi ke piring suaminya. Kupikir menikah dengan pria kaya akan membuatku bebas dari pekerjaan rumah tangga. Lalu tugasku hanya menghambur-hamburkan uang suamiku, belanja, shopping, ke salon, liburan negeri. Ternyata sedikit di luar ekspektasiku. Puri tersenyum pada Anggara yang masih berwajah masam. Sudah pria itu duga, Puri pasti selalu punya jawaban yang hanya membuatnya sakit telinga. Drama Cinderella hanya sekedar dongeng penghantar tidur anak-anak. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Mulailah belajar pelan-pelan untuk menjadi istri yang baik. Tantri malah sok mengajari supaya ia terlihat bijak di depan mantan mertuanya. Terima kasih nasihatnya. Tapi aku tidak berniat menjadi istri yang baik dengan membabukan diri. Aku mau menikah dengan Mas Anggara bukan untuk menjadi babu, tapi aku ingin hidup enak tanpa harus susah-susah bekerja. Mungkin tujuan kita menikah berbeda. Maaf, aku memang sedikit materialistis. Senyum Puri benar-benar mengesalkan. Wajah Tantri merah padam. Baru kali ini mantan suaminya punya pasangan gila seperti ini. Semua pasangan mantan suaminya dulu selalu menghormati dan sopan padanya. Sudah, ayo kita makan. Sela Gayatri. Tantri menatap heran ke mantan mertuanya itu. Sama sekali tak ada teguran keluar dari mulutnya. Padahal mulut menantunya itu sangat lancang dan tak sopan. Kenapa Mama jadi begitu? Apa yang wanita gila ini lakukan sampai-sampai Mama tak berani menegurnya? Pingsan. Maaf, ya, Mbak. Saya nggak bisa bantu beres-beres. Soalnya suami saya sudah nunggu di depan. Tantri bicara ke pekerja rumah yang sedang membereskan meja makan. Nggak apa-apa, Bu. Ini seharusnya memang tugas saya. Balas Biatik dengan ramah. Wanita itu sangat menyukai Tantri. Karena Tantri memang selalu berusaha untuk disukai semua orang di rumah ini. Karena dengan begitu, ia akan mendapat nilai plus sekaligus bisa mendapatkan informasi dari mereka tentang situasi di rumah ini. Sayangnya, ia tak bisa menggali apapun tentang Puri. Karena wanita pemalas itu katanya jarang keluar dari kamarnya. Pun jarang juga mengobrol dengan pekerja di sana. Anggara nampak membandingkan sikap Puri dan Tantri. Ia melirik pada Puri yang nampak acuh saja, tak ada niat setidaknya basa-basi seperti yang dilakukan mantan istrinya. Mas, aku pamit dulu. Tantri lagi-lagi mencium tangan mantan suaminya. Begitupun dengan Sania. Sania katanya mau diantar sama Papi Doni aja kata Mami. Ujar bocah itu. Ya sudah. Ayo kita ke depan dulu. Papa juga mau menyapa Papi Doni. Anggara menggandeng tangan putrinya itu untuk ke depan. Puri hampir-hampir pergi, tapi Anggara buru-buru menahannya. Kamu ikut ke depan. Aku ingin mengenalkanmu dengan Doni. Anggara teringat percakapannya dengan ibunya. Sebenarnya ia tak tahu pasti apa Doni merasa cemburu padanya atau tidak. Sikap pria itu biasa-biasa saja selama ini. Tapi dengan mengenalkan Puri, ia harap tak ada kekhawatiran yang ibunya ungkapkan. Puri hanya menurut tanpa banyak protes. Ia dan Tantri berjalan di belakang Anggara dan Sania. Sudah lama, Don? Anggara mencoba berbasa-basi. Sebenarnya mereka hanya pernah menggobrol 2-3 kali. Karena memang mereka sangat jarang bertemu. Baru, Mas. Apa kabar, nih? Katanya sudah punya pawang sekarang? Doni menyalami Anggara dengan sikap ramah. Ya begitulah. Kenalkan ini istriku. Anggara sedikit menggeser tubuhnya dan meminta Puri berkenalan dengan suami mantan istrinya. Tapi Puri malah membeku di tempatnya. Sorot matanya menajam. Tubuhnya panas dingin dan jantungnya tiba-tiba berpacu dengan cepat. Sayangnya,
Anggara tak peka dan malah bersikap kesal karena Puri menunjukkan ekspresi yang tak seharusnya pada tamunya. Puri! Anggara memberi kode pada Puri untuk berkenalan dengan Doni. Semua fokus pada sikap Puri. Tak ada yang menyadari kalau Doni pun hampir-hampir bersikap sama. Hanya saja pria itu pintar memainkan ekspresinya. Kenalkan saya Doni. Pria itu mengulurkan tangannya. Tapi Puri tetap tak kunjung menyambut uluran tangan itu. Puri! Puri menyebutkan namanya. Tapi tidak untuk bersentuhan. Ia tidak mau. Wajah Anggara nampak memerah, merasa telah dipermalukan istrinya. Padahal apa susahnya tinggal bersalaman saja. Paling juga tidak ada 5 detik. Maaf, istriku memang sedikit pemalu. Dia juga kurang nyaman bersentuhan dengan lelaki selain suaminya. Anggara mencoba memberikan penjelasan yang realistis. Meski dalam hati ia mengumpat, karena dengannya saja Puri langsung mengusap tangannya ketika bersentuhan. Oh! Doni tersenyum hambar. Tidak masalah, Mas. Ya udah. Yuk, Mas. Kita berangkat aja. Kita antar dulu Sania ke sekolahannya. Tantri benar-benar tersinggung dengan sikap Puri. Wanita itu terus saja bersikap arogan padanya. Seolah orang paling penting saja. Nanti kalau didepak dari keluarga ini juga bakalan balik lagi jadi upik abu. Ayo, sayang kita berangkat. Tantri menarik Sania untuk segera pergi. Hati-hati. Anggara hanya mampu mengatakan itu. Ia benar-benar tak enak dengan Tantri dan Doni akan sikap Puri. Setelah mereka pergi, Anggara langsung menatap tajam ke istrinya. Apa kamu tidak bisa bersikap sedikit sopan pada tamu yang datang ke rumah ini? Tergantung tamunya. Puri menghembuskan nafas kasar. Tapi tangannya masih berkeringat dingin. Memang kenapa dengan Doni? Kenapa juga dengan Tantri? Mereka semua berusaha untuk bersikap ramah dan sopan padamu, tapi kamu selalu melakukan hal yang sebaliknya. Kamu juga selalu memojokkan Tantri. Bahkan sekarang kamu bersikap tidak sopan pada suaminya. Apa salah mereka padamu? Anggara benar-benar tak habis pikir dengan segala tingkah istrinya. Ia hanya ingin Puri bersikap selayaknya manusia normal saja. Tidak lebih dari itu. Aku hanya tak menyukai mereka. Hah, dengan alasan apa? Sinis Anggara. Terserah aku. Aku yang punya hati. Kenapa kamu mengaturku? Ketus Puri yang langsung berbalik pergi. Anggara mengetatkan rahangnya. Entah, dari miliaran wanita di muka bumi ini, kenapa ia harus dipertemukan dengan wanita aneh ini? Semakin hari wanita itu juga semakin keterlaluan padanya. Dan apa tadi? Wanita itu berani membentaknya. Puri berlari ke atas dan langsung menuju kamar mandi untuk menyiram tubuhnya dengan air dingin. Perasaan itu muncul kembali. Perasaan kotor yang membuatnya ingin terus menggosok tubuhnya sampai kotoran itu tak lagi tertinggal di kulitnya. Ia terus mengusap seluruh tubuhnya. Dari atas ke bawah, dari bawah sampai atas lagi. Tapi Puri terus saja merasa ada sisa kotoran di tubuhnya yang membuatnya tak bisa berhenti membersihkan tubuhnya. Bahkan 1 botol sabun sudah tak bersisa, tapi Puri tetap tidak merasa puas. Sedang apa dia? Anggara sengaja menyusul Puri ke atas. Karena ia ingin memberi pelajaran pada istrinya itu untuk tak membangkangnya lagi. Ia merasa perlu memberikan sedikit syak terapi supaya Puri tak semakin kurang ajar padanya. Tapi ini sudah 1 jam berlalu. Suara air masih terus bergemericik di dalam sana. Ia tahu pintu kamar mandi tak tertutup rapat. Bisa saja ia membukanya. Tapi ia masih menghargai privasi Puri. Bagaimanapun mereka menikah karena keterpaksaan. 1,5 jam telah berlalu. Anggara mulai tak sabaran. Sebenarnya sedang apa wanita itu? Anggara bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah kamar mandi dan mendorong pintu yang sedikit membuka itu dengan kasar. Namun amarah yang menggunung itu berubah menjadi rasa kaget
kala ia melihat Puri yang tergeletak di lantai dengan air yang masih mengucur dari shower. Puri! Anggara yang masih syak tanpa pikir panjang mendekat. Ia tak sempat mempedulikan kalau wanita itu tergeletak tanpa selembar benang pun. Puri! Bangun! Anggara awalnya menepuk pipi Puri, tapi wanita itu tak merespon. Bibirnya yang pucat membuat Anggara panik dan segera menggendong istrinya itu keluar. Tak lupa ia segera menutupi tubuh istrinya itu dengan selimut. Di detik itu mendadak otak Anggara blank. Tiba-tiba pikirannya buntu, bingung harus melakukan apa. Sampai kemudian ia melihat botol minyak kayu putih milik Puri yang tergeletak di meja. Dengan cepat, ia mengambil botol minyak itu dan mengoleskannya ke bawah hidung Puri. Berharap wanita itu lekas sadar. Puri! Sadarlah! Anggara benar-benar bingung harus melakukan apa. Untuk memberitahu ibunya ia ragu. Takutnya ibunya malah salah paham dan menuduhnya melakukan sesuatu pada Puri. Mengingat setiap apapun yang dilakukan Puri, selalu pasti ia dituduh menjadi penyebabnya. Ibu! Tiba-tiba terdengar suara Puri menggumam, tapi mata wanita itu masih terpejam rapat. Bolehkah aku ikut mati denganmu? Anggara memaku sesaat. Ia tak menyangka Puri akan mengatakan hal seperti itu dalam igauannya. Tapi, wanita itu mengeritkan keningnya, seperti sedang menahan rasa sakit. Sebelum itu, aku ingin sekali datang ke pemakamannya lebih dulu. Anggara membeku di tempatnya kala melihat buliran bening mengalir dari sudut mata istrinya. Apa maksudnya? Jadi kata-katanya yang kemarin itu bukan main-main? Bukan sekedar omong kosong yang sengaja diucapkan untuk mempermainkan emosinya? Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Dipermainkan. Istrinya Mas Anggara itu aneh banget tahu, Mas. Setelah mengantar Sania ke sekolahnya, Tantri mulai mengajak bicara suaminya mengenai istri mantan suaminya. Anehnya, Doni menoleh ke istrinya yang nampak antusias untuk bercerita. Ya, gimana? Ya? Tantri bingung bagaimana menceritakannya. Ya orangnya itu sok banget, kalau ngomong suka seenak-enaknya sendiri. Mana pemalas lagi, gak mau ngapa-ngapain. Selama di sana juga aku terus yang masak. Dia enak-enakan di kamar atau kalau nggak ngelayat nggak tahu kemana. Yang herannya Mama Gayatri itu sama sekali nggak negur menantunya. Malah dibiarin aja. Kenapa ya, Mas kira-kira? Tantri mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin dia malu kali calon istri anaknya kabur terus. Makanya dia terpaksa terima menantunya yang sekarang, meski mungkin bisa jadi dalam hatinya kurang sreg juga. Dia nggak punya pilihan lain, sayang. Doni mengutarakan pendapatnya. Bisa jadi, sih. Tantri manggut-manggut. Itu alasan yang masuk akal, sih. Tapi tetap saja ia tak suka dengan kelakuan songong Puri. Mungkin dia jadi songong gitu karena merasa dibutuhkan kali, ya, Mas? Tantri bicara lagi. Meski usia Doni lebih muda darinya, tapi Tantri menghargai bagaimanapun pria itu adalah suaminya. Bisa jadi, kan kata kamu dia cuma istri pengganti. Tantri memang sudah cerita sebelumnya ke suaminya itu. Kapan-kapan kita undang mereka makan malam di rumah kita? Yuk, Mas. Dalam rangka apa? Tanya Doni bingung. Ya buat menjaga hubungan kekeluargaan kita aja. Ya boleh aja. Terserah kamu. Kamu nggak keberatan kan? Enggak lah. Ngapain keberatan? Makasih, ya, Mas. Kamu memang suami paling pengertian. Tantri tersenyum bahagia. Melihat mantan mertuanya mulai menjaga jarak dengannya. Tantri mulai merasa ada yang tidak beres. Ia ingin menunjukkan bahwa dua keluarga bisa harmonis dengan pasangan masing-masing. Tantri ingin mengambil hati ibu mertuanya kembali. Meski ia belum tahu pasti alasan mertuanya berubah. Sedang dari cerita Biatik, Gayatri tidak akrab dengan menantunya. Karena Puri yang terus mengurung dirinya di dalam kamar.
Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Anggara baru saja kembali dari balkon setelah menghubungi dokter keluarganya. Rupanya Puri sudah siuman, hanya wajah wanita itu semakin terlihat pucat. Aku tidak apa-apa. Puri ingin bangun, tapi ternyata tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Jangan sok kuat. Kalau lemah, tinggal akui saja. Tidak ada juga yang akan memberimu penghargaan atas aktingmu. Setelah mendengar igawan Puri, Anggara bisa menarik kesimpulan bahwa selama ini Puri hanya berusaha sok kuat. Tapi ia akui akting Puri memang juara, sampai bisa tidak keluar satu tetes pun air mata saat pemakaman ibunya. Aku tidak tahu alasanmu bersikap seperti ini. Tapi yang pasti, kalau kamu sakit, segeralah sembuh. Karena Mama pasti akan menyalahkanku kalau terjadi sesuatu padamu. Anggara mengatakannya dengan nada dingin. Ia ingin membalas perlakuan Puri padanya selama ini. Panggilkan aku dokter yang terbaik. Dan bukannya malu, Puri malah dengan angkuhnya memerintah suaminya. Tidak perlu kau suruh, aku sudah melakukannya. Kesal Anggara. Baguslah. Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Sekarang ambilkan aku air hangat. Aku haus. Aku bukan pembantumu. Geram Anggara. Tapi kamu suamiku. Atau aku akan mengadukanmu ke Mama supaya kamu diomelinya. Ancam Puri dengan kurang ajarnya. Tangan Anggara mengepal. Mau tak mau ia mengambilkan air hangat yang diminta istrinya. Terima kasih. Tapi Puri tetap ingat untuk berterima kasih. Ia menandaskan hampir setengah gelas dalam beberapa teguk saja. Aku juga lapar. Ucapnya kemudian. Lirikan Puri membuat mata Anggara menyipit kesal. Apa? Aku lapar. Lain kali jangan membuatku mengulangi perintah yang sama. Puri lalu berbaring dan membenahi selimutnya. Sementara Anggara nampak menahan kesal. Kenapa masih diam? Kamu marah? Karena aku meminta tolong padamu. Aku istrimu. Dan tugasmu adalah meratukanku. Itu satu hal yang membuatku rela bertahan di tempat membosankan ini. Rahang Anggara mengetat. Andai bukan karena ibunya, dan andai Puri bukan wanita, mungkin ia sudah melayangkan pukulan ke wajah menyebalkan itu. Jangan melewati batas. Aku manusia yang punya batas kesabaran. Sama. Aku juga punya batas kesabaran menghadapi suami sepertimu. Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya pesanku. Lain kali kalau kamu mencari istri lagi, pastikan mantan istrimu tidak ikut campur dalam rumah tanggamu. Anggara tersenyum sinis. Jadi kamu cemburu? Puri balas menjawab tanpa ekspresi. Aku bahkan tidak menyukai laki-laki. Jadi mana mungkin aku cemburu? Akui saja kalau memang iya. Begitu saja repot. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku hanya kasihan saja pada wanita-wanita yang dekat denganmu selama ini. Pasti sangat merepotkan punya kekasih menyebalkan sepertimu. Untungnya mereka pintar dan memilih kabur darimu. Sindir Puri pelan namun mengena. Tidak usah sok tahu. Buktinya, aku bisa berhubungan baik dengan suami mantan istriku. Lalu kenapa wanita yang bersamaku tidak? Itu karena suaminya bodoh. Atau karena dia juga mendapatkan keuntungan dari kedekatan kalian? Cetus Puri dengan muaknya. Jaga mulutmu. Kalau begitu ambilkan aku makan dan jangan mengajakku bicara. Karena mulutku hanya berusaha mengatakan kebenaran. Sepertinya telingamu agak sulit menerima fakta. Puri langsung merubah posisi membelakangi. Ia tidak ingin bicara lagi. Karena kepalanya mendadak berdenyut nyeri. Sementara Anggara nampak melayangkan tinjunya ke udara dalam diamnya. Baru kali ini ada wanita yang berani terang-terangan menghinanya. Kamu masih di rumah Anggara? Gayatri tak sengaja melihat putranya yang sedang bicara dengan biatik. Anggara menoleh ke ibunya.
Ia sedang menimbang untuk jujur atau tidak, mengingat sebentar lagi Dokter Hanung akan datang ke rumah mereka. Puri sepertinya kurang enak badan. Jadi aku menunggu Dokter Hanung datang. Puri sakit? Mata Gayatri nampak cemas. Kadang Anggara bingung mengapa ibunya bisa mengkhawatirkan orang asing yang menjadi istrinya itu. Bukannya tadi pagi dia baik-baik saja? Aku juga tidak tahu, Ma, mungkin dia kelelahan. Aku ke atas dulu. Ya, urus istrimu dengan baik. Kalau perlu hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor dulu. Anggara hanya mengangguk sebelum kemudian meninggalkan ibunya untuk ke kamar kembali. Sambil masih berpikir apa yang ibunya sukai dari wanita menyebalkan itu. Setibanya di kamar, Puri masih berbaring membelakangi. Anggara memilih duduk di sofa, tidak berniat mengajak istrinya itu untuk bicara. Karena hanya akan membuatnya emosinya memuncak saja. Padahal sedang sakit, tapi mulutnya masih saja sama tajamnya. Tak berapa lama Beatik datang membawa nampan berisi makanan. Letakkan saja di sini, Bik. Anggara meminta Beatik meletakkan makanan itu meja kaca. Baik, Pak. Wanita itu menuruti perintah majikannya. Bibi boleh pergi, ucap Anggara kemudian. Dan wanita itu kembali menurut, masih sempat melirik istri tuanya yang terbaring di atas ranjang. Makanan sudah datang. Anggara memberitahu Puri masih dengan kekesalannya yang tersisa dari pertengkaran sebelumnya. Wanita itu merubah posisi tubuhnya menjadi telentang dan melirik makanan di atas meja. Anggara malas berdebat, jadi ia berinisiatif membawa makanan itu ke istrinya. Aku tidak jadi lapar. Puri bicara lebih dulu sebelum Anggara sempat mengatakan sesuatu. Maksudnya? Aku tidak lapar lagi. Makanan itu untukmu saja. Puri kembali berbaring membelakangi. Sementara lagi-lagi Anggara merasa telah dipermainkan wanita jahanam ini. Tunggu saja pembalasanku nanti. Tangisan Puri. Puri tahu pasti suaminya itu pasti sangat kesal padanya. Untuk kali ini, bukan kesengajaan. Biasanya ketika Puri merasa tubuhnya ada yang tidak beres atau seperti akan demam, ia akan makan yang banyak. Biasanya setelah itu tubuhnya akan enakan kembali. Paling ia hanya akan meminum obat yang ia beli di apotik. Maka setelahnya tubuhnya akan pelan-pelan fit kembali. Tapi kali ini, sepertinya ia terlambat menyadari. Selera makannya sudah terlanjur hilang. Mulutnya juga mulai pahit. Bisa dipastikan untuk 2-3 hari lagi depan ia akan menjadi pesakitan yang menyedihkan. Tak berapa lama, Dokter Hanung datang saat Puri sudah lelap dalam dekapan selimut yang hangat. Apa yang kamu lakukan sampai dia seperti ini? Tanya Dokter Hanung sembari melihat kondisi wanita pucat yang terbaring atas di ranjang. Apa maksud pertanyaanmu? Pertanyaan dokter muda itu menyeratkan tuduhan dan Anggara sangat sensitif mendengarnya. Tidak ibunya, sekarang kawannya pun memberikan tuduhan tak berdasar padanya. Apa kamu sedang menstruasi? Dokter muda itu terkekeh melihat wajah Anggara yang nampak tak terima. Tutup mulutmu dan lakukan saja tugasmu. Aku membayarmu bukan untuk mendengar lawakanmu yang tidak lucu. Anggara masih terbawa kesal dari perdebatan dengan Puri sebelumnya. Santai, bro. Tolong bangunkan dia. Periksa saja. Aku mengawasimu di sini. Aku takut kamu akan darah tinggi kalau memeriksanya saat dia bangun. Anggara menyorot pada mulut Puri yang sangat tajam. Apa maksudmu? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada wanita cantik yang telah menyelamatkan mukamu? Ejek dokter itu dengan nada canda. Menyelamatkan apanya? Setiap hari dia selalu membuatku gila dengan ocehannya. Wow, serius? Sayangnya Hanung malah memasang wajah takjub yang membuat Anggara semakin kesal. Ternyata aku keliru. Ketika pertama kali melihatnya, kupikir dia wanita yang rapuh, yang akan dengan mudah kamu tindas. Ternyata sebaliknya. Hanung kembali tertawa. Aku sangat menantikan saat-saat seperti ini datang.
Anggara hampir-hampir mengumpati kawan dokternya itu. Tapi kata dari mulutnya langsung tertelan kembali ketika ia melihat Puri yang membuka matanya. "Oh, kamu sudah bangun, cantik." Hanung langsung menyapa Puri dengan keramahannya. Anggara hanya melirik dongkol dengan keganjenan teman baiknya itu. "Apa yang kamu rasakan? Pusing? Mual?" Puri berusaha untuk duduk dan mengangguk pelan. "Oke, mari kita periksa." Hanung hendak mengeluarkan stetoskopnya, tapi tiba-tiba Puri menahannya. "Tidak perlu diperiksa. Berikan saja saya obat untuk demam." Tangan Hanung menggantung di atas tasnya. Ia melirik Anggara yang hanya melempar senyum sinis. Seolah sedang mengatakan, "Sudah kubilang. Jangan mengajaknya bicara. Untuk memberikanmu obat, tentu aku harus memeriksamu dulu, sayang." Bujuk Hanung masih dengan gaya tengilnya. "Berikan saja saya paracetamol," ucap Puri lagi. "Tapi suamimu bilang kamu tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Aku hanya berusaha memastikan semua baik-baik saja untukmu. Berikan saja saya paracetamol, dokter. Saya hanya kelelahan saja." Puri masih bersikeras. Hanung kembali melirik Anggara yang hanya mengangkat bahunya dengan acuh. "Oke, baiklah. Aku akan memberimu paracetamol yang kamu pinta beserta antibiotiknya. Semoga kamu lekas sembuh. Tapi kalau dalam 3 hari demammu masih belum turun, kamu bisa minta dia menghubungiku lagi." Hanung akhirnya memilih untuk tidak memaksa pasien spesialnya itu. Ia segera meresepkan obat untuk kemudian ia berikan pada Anggara untuk ditebus ke apotik terdekat. "Semoga istrimu cepat sembuh." Hanung menepuk pundak Anggara yang sama sekali tak berniat menimpali ejekan dari kawannya itu. "Istrimu cantik." Hanung sempat-sempatnya memuji ketika Anggara mengantar dokter ganjen itu ke bawah. "Sepertinya penglihatanmu mulai bermasalah," ejek Anggara sembari melirik kacamata tebal sang dokter. "Hei, jangan salah. Dia hanya perlu sedikit dipoles saja. Maka dia akan terlihat seperti bidadari. Percayalah pada ketajaman mataku. Aku tidak pernah salah menilai seorang wanita. Terserah padamu. Cepatlah pergi. Aku muak mendengar bualanmu. Sika." Hanung berdecak lirih. "Baiklah. Aku pulang. Semoga kamu cepat jatuh cinta padanya dan jangan lupa segera asah senjatamu supaya tidak karatan. Berisik." Hanung kembali tertawa. Sampai kemudian ia melihat Gayatri dengan susternya. "Oh, selamat siang, Nyonya cantik." Sapanya yang selalu memanggil semua wanita dengan sebutan cantik. "Aku sudah tua, Hanung." Gayatri sudah biasa dengan tingkah Hanung. "Biar tua, Anda masih sangat cantik kok, Nyonya. Bagaimana kabarnya? Sehat?" "Aku sehat. Yang sakit menantuku. Bagaimana kondisinya?" "Saya sudah meresepkan obat. Jadi saya yakin dia akan segera sehat dan memberi cucu yang banyak pada mertuanya." Canda Hanung yang sebenarnya itu ledekan untuk Anggara. "Syukurlah. Sekalian tolong ajari dia untuk bersikap manis pada wanita. Sepertinya dia lupa caranya." Gayatri pun tak mau kalah menyindir putranya. "Iyakah?" Hanung melempar senyum puas pada Anggara yang langsung melengos. "Kamu tanya saja padanya. Bagaimana istrinya mau luluh kalau dia selalu memasang wajah permusuhan seperti itu? Untungnya istrinya tidak bodoh dan mau-mau saja ditindas olehnya." Gayatri memang diam-diam memperhatikan raut wajah Anggara saat bicara dengan istrinya. "Wow, saya tak menyangka dia begitu, Nyonya. Kasihan sekali istrinya yang cantik itu disia-siakan begitu saja. Kalau kamu tidak mau, bagaimana kalau kamu berikan saja padaku?" Anggara melotot. "Cepat pergilah." Pria itu menggeram. Tidak Puri, tidak juga Hanung, dua-duanya pintar sekali membuatnya naik darah. "Nyonya, aku pergi.
Aku sudah diusir tuan rumah. Aduh Hanung. Astaga. Anggara langsung keluar lebih dulu untuk menebus obat di apotek terdekat. Sebenarnya ia ingin menyuruh salah satu asisten rumah tangganya. Tapi sepertinya ia sendiri saja yang melakukannya. Lama-lama ia bisa gila menghadapi kegilaan semua orang. Makan dulu baru minum obatnya. Tak berapa lama Anggara kembali. Ia juga berinisiatif membelikan puri bubur. Setidaknya ia ingin membuktikan pada orang-orang kalau bukan dia yang tidak ingin bersikap baik, tapi Puri sendiri yang memang tak mau melihat usahanya untuk bersikap baik. Mendengar suara suaminya, Puri perlahan membuka matanya. Karena sebenarnya ia memang tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa sakit dari ujung ke ujung hingga membuatnya sulit untuk lelap. Puri melirik mangkuk bubur di atas nakas. Ia tak langsung mengambilnya karena tiba-tiba kepalanya berdenyut nyeri yang luar biasa. Sakit ini mengingatkannya pada waktu dulu. Setelah kejadian menjijikan itu, ia juga sakit seperti ini. Namun dulu ada ibu yang merawatnya, memeluknya dan menenangkannya. Tenang, nak. Sembuh, ya, sayang. Ada ibu. Kamu kuat, kamu pasti kuat. Jangan pernah bilang kamu kehilangan masa depan. Tidak, nak. Ibu janji akan selamanya menemani kamu. Tiba-tiba Puri tergugu ketika mengingat lagi kata-kata ibunya dan kenyataan bahwa ibunya tak lagi di sisinya. Saat ia bertemu lagi dengan bajingan itu, ia dalam keadaan sendirian. Sebenarnya Puri sangat tidak suka terlihat lemah. Tapi setelah bertemu sumber traumanya, rasanya kebencian itu semakin memuncak hingga rasanya ingin meledak. Ia tidak tahu harus melakukan apa untuk mengurangi sakit dan penderitaan yang ia rasakan selama ini. Anggara yang melihat itu hanya bisa membeku di tempatnya. Untuk pertama kalinya ia melihat wanita bermulut pedas itu menangis sesenggukan di depannya. Rasa kesal yang awalnya membuncah, tiba-tiba sirna begitu saja. Saat ini ia hanya melihat Puri sebagai sosok yang rapuh dan lemah. Meski ia penasaran, kiranya apa yang membuat Puri menangis seperti ini? Tak peka. Prak. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk menimbulkan suara yang cukup nyaring. Puri sedang berusaha mengambil bubur dengan sendok. Namun tiba-tiba tangannya seperti kehilangan kekuatannya hingga membuat benda itu terjatuh. Anggara yang melihat itu dari sofa segera mendekat. Cukup lama ia membiarkan Puri menangis tadi. Sampai akhirnya wanita itu sedikit tenang dan berniat untuk makan. Bukan Anggara tak punya empati. Ia hanya tak tahu harus melakukan apa. Sehingga ia memilih diam dan membiarkan Puri menumpahkan tangisnya. Takutnya kalau ia bicara, Puri hanya akan salah paham yang akhirnya berujung pertengkaran di antara mereka. Biar kusuapi. Anggara bicara datar. Karena ia juga canggung kalau tiba-tiba bicara hangat setelah setiap hari mereka terus saja bertengkar. Puri tak mengatakan apapun. Tapi ia mau menerima ketika Anggara menyuapkan sesendok bubur ke mulutnya. Meski pada akhirnya ia hanya mampu menelan 3 sendok bubur saja. Aku tidak bisa makan lagi. Ucapnya lemah. Anggara tak memaksa. Ia meletakkan mangkuk ke atas nakas dan menyiapkan obat yang harus Puri minum. Setelahnya Puri langsung berbaring kembali, menutupi tubuhnya dengan selimut hingga leher dan memejamkan matanya. Tidak ada ucapan terima kasih dari mulutnya. Anggara pikir setidaknya Puri ada sedikit melihat perhatiannya. Supaya pernikahan mereka berjalan sedikit lebih baik demi kebaikan bersama, terutama demi kesehatan ibunya. Kamar yang biasanya selalu dipenuhi pertengkaran itu mendadak hening. Anggara juga langsung keluar karena tak ingin mengganggu tidur Puri. Sepertinya hari ini ia harus bekerja dari rumah dulu. Karena sudah pasti ibunya akan keberatan jika ia meninggalkan Puri dalam keadaan seperti itu. Bagaimana keadaan Puri? Dia mau makan kan? Gayatri langsung mencecar putranya ketika Anggara turun. Sedikit. Anggara menjawab apa adanya. Temani dia. Hari ini kamu jangan ke kantor dulu. Iya, Ma?
Seperti yang sudah Anggara duga, ibunya pasti akan menyuruhnya untuk bekerja dari rumah saja. Demamnya bagaimana? Obatnya baru diminum, Ma, jadi belum kelihatan efeknya. Kamu harus pantau terus keadaannya. Jangan sampai istrimu kenapa-kenapa. Anggara diam beberapa saat. Terkadang masih bingung dengan sikap ibunya yang begitu perhatian pada Puri. Padahal ia lihat Puri tak pernah berusaha mengambil hati ibunya, seperti yang dilakukan dua calonnya sebelumnya. Apa Mama benar-benar menyukai Puri? Tanyanya penasaran. Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja Mama sangat menyukainya. Kalau tidak Mama tidak akan mendukungnya. Bukan karena dia satu-satunya wanita yang berhasil kunikahi? Itu salah satunya. Kenapa? Kamu seperti tidak rela Mama bersikap baik pada menantu Mama sendiri? Tatapan Gayatri menajam. Anggara memilih bungkam. Padahal ia hanya ingin tahu saja. Tapi tatapan ibunya sudah seperti ingin menerkamnya. Aku ke atas dulu. Pria itu berpamitan. Temani istrimu. Jangan ditinggal sendirian. Dia cuma demam, Ma. Mama tidak peduli Puri sakit apa. Tapi ini kesempatanmu untuk membuat Puri jatuh cinta. Beri dia perhatian, lama-lama dia pasti luluh. Tekan Gayatri. Oke. Anggara tak mau ribut. Jadi ia okekan saja permintaan ibunya. Meski sebenarnya ia enggan untuk melakukannya. Ia saja belum bisa menyukai Puri. Bagaimana bisa ia membuat wanita itu jatuh cinta padanya? Hampir 5 jam Puri tertidur. Sebenarnya 2 kali wanita itu terbangun tapi akhirnya tidur lagi dan lagi. Kepalanya masih sangat pusing. Obat yang ia minum seolah masih belum bekerja dengan baik untuk tubuhnya. Kamu mau minum? Anggara yang melihat Puri membuka matanya berinisiatif menawarkan istrinya itu minuman. Mengingat untuk memegang sendok saja, istrinya itu tak mampu. Aku mau teh manis hangat dengan irisan lemon. Ucap Puri dengan nada lemah. Anggara tak langsung mengiyakan dan malah menatap wajah pucat istrinya. Kenapa? Apa aku tampak lebih cantik saat sakit? Tanya Puri yang terganggu dengan tatapan suaminya. Cih! Rupanya mulut wanita ini masih sama tajamnya saat sedang lemah seperti ini. Sebaliknya, kamu tampak menyedihkan. Ini yang paling tak ia sukai saat berbicara dengan Puri. Ia tak ingin bicara seperti ini pada wanita yang lemah, tapi wanita itu selalu saja memancingnya. Iya, benar. Aku sangat menyedihkan. Mungkin kalau kamu jadi aku, belum tentu kamu kuat. Selama 25 tahun hidupku, sepertinya tidak ada hari yang baik-baik saja. Seperti saat ini, aku terdampar di sini, terjebak menjadi istrimu. Hidupku memang semenyedihkan itu. Rahang Anggara mengetat. Wanita ini selalu membuatnya terlihat seperti seorang pemaksa yang mengemis hubungan. Sekali lagi kamu mengatakan itu. Aku mungkin benar-benar akan menceraikanmu. Ancam Anggara yang sudah tak tahan lagi. Memang itu yang aku mau. Cepatlah lakukan. Tantang Puri sambil menatap tak gentar. Tapi tentu saja Anggara tak punya keberanian itu untuk sekarang. Ia masih memikirkan kesehatan ibunya. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. 3 hari berlalu tapi kondisi Puri belum ada perubahan. Anggara menawarkan Puri untuk diperiksa ke rumah sakit saja kalau memang tak mau diperiksa oleh Hanung. Takutnya Puri merasa tak nyaman karena tak terbiasa dengan cara Hanung beramah tamah pada pasiennya. Badanmu masih sepanas ini. Anggara spontan mengusap dahi istrinya. Ia hanya ingin mengecek suhu tubuh Puri tanpa ada niatan lain. Tapi tangan Puri dengan sigap langsung mengusap bekas usapannya seolah jijik dengan sentuhannya. Apa maksudmu? Aku hanya tidak suka disentuh. Aku hanya ingin tahu suhu tubuhmu. Aku bahkan sama sekali tidak bernafsu pada tubuhmu yang kurus ini. Anggara kesal. Apapun itu, aku hanya tidak suka disentuh. Terserahlah.
Siapa yang tak kesal? Diberi perhatian malah dibalas dengan kata-kata yang tak mengenakan. Anggara langsung meninggalkan kamar. Kalau bukan karena ibunya yang memintanya, saking mengkhawatirkan sang menantu. Anggara juga sebenarnya malas melakukan ini. Karena tanggapan Puri selalu di luar nalarnya. Puri kembali berbaring, mencoba memejamkan matanya. Ia juga tak mau seperti ini, tapi ia selalu punya refleks sendiri ketika bersentuhan kulit dengan laki-laki. Karena hal ini pula ia dianggap aneh dan hampir-hampir tak punya teman. Ia juga harus selalu menyiapkan alasan ketika tanpa sadar melakukan hal itu yang pastinya akan menyinggung orang lain. Untungnya ia mendapatkan pekerjaan yang tak harus membuatnya bersinggungan dengan banyak orang. Puri sudah berusaha untuk merubah kebiasaan buruknya ini. Ia tahu mereka tak punya niat buruk padanya. Hanya saja ketika kulitnya secara langsung tersentuh, ia akan tiba-tiba perlu mengelap tangannya karena merasa kotor. Kalau dia tidak mau ke rumah sakit, panggil saja Hanung ke sini lagi. Gayatri tak tenang. Sudah 4 hari berlalu kondisi menantunya belum juga membaik. Anggara menghembuskan nafas kasar. Mulai lelah menghadapi istrinya. Ia memperlakukan Puri dengan sangat baik. Ia bahkan menyuapi wanita itu makan ketika berada di rumah. Selain itu, untuk membersihkan diri wanita itu tak mau dibantu. Tapi sepertinya Puri sama sekali tak melihat niat baiknya sama sekali. Anggara! Tak kunjung mendapat jawaban, Gayatri kembali menekan putranya. Oke. Pria itu pasrah. Ia juga malas berdebat dengan ibunya. Kalau wanita itu cepat sehat, ia juga akan lebih tenang bekerja. Tidak seperti sekarang. Ia selalu saja ditelepon oleh ibunya setiap saat hanya untuk mengurus Puri, Puri, dan Puri. Bisa ke sini sekarang? Kamu senggang kan? Istrimu belum sehat? Hanung berjalan di belakang Anggara menuju kamar Puri di lantai 2. Jangan menanyakan sesuatu yang sia-sia. Kalau sudah sehat buat apa aku memanggilmu ke sini? Wow, apa kamu masih datang bulan? Hanun terkekeh. Sementara Anggara tak menggubris candaan kawannya itu. Selamat malam, Nona cantik. Seperti biasa Hanung dengan sapaannya yang khas. Malam. Balas Puri lirih sembari melirik suaminya yang nampak memasang wajah dingin. Bagaimana kondisimu, manis? Mungkin aku akan mengambil sampel darah untuk mengetahui penyebab demammu. Baru aku bisa memutuskan obat apa yang sesuai untukmu. Apa tidak bisa kalau ganti resep obatnya saja? Puri berusaha menego. Lakukan saja bagaimana baiknya. Tidak perlu persetujuannya. Potong Anggara yang sudah bisa menebak. Pasti wanita ini akan keras kepala lagi. Puri menatap Anggara penuh protes. Tapi Anggara tak menggubrisnya. Lakukan. Aku sudah capek mengurus wanita keras kepala ini selama beberapa hari. Waktuku sangat berharga, pekerjaanku juga banyak, dan aku tidak punya cukup waktu untuk mengurusmu yang terus sakit-sakitan. Anggara mengatakan itu karena Puri susah diatur. Padahal tinggal ambil sampel darah saja, tak sampai 5 menit. Apa susahnya? Bagaimana? Kita mulai. Hanung sudah mengeluarkan alatnya. Puri masih ragu, tapi pada akhirnya mengangguk juga. Hanung segera melakukan tugasnya. Yang mau tak mau membuatnya harus berkontak fisik dengan pasiennya. Tentu saja itu tidak menjadi masalah untuk Hanung. Tapi menjadi sangat masalah untuk Puri. Dan benar saja, wanita itu langsung membersihkan bekas sentuhan tangan Hanung di kulitnya. Hanung tentu bisa melihat hal itu. Ia langsung melirik pada Anggara yang hanya diam sembari mengangkat bahunya. Setelah itu dokter muda itu berusaha mencairkan suasana. Karena sepertinya Puri tak nyaman dengan tatapannya tadi. Namun Hanung memilih tak bertanya atau membahasnya di depan Puri. Pria itu baru mengkonfirmasi hal itu setelah keluar ruangan, dan tentu saja bukan pada Puri, melainkan pada Anggara. Sepertinya ada yang aneh dengan istrimu. Aku sudah mengatakannya waktu itu. Sekarang kamu baru percaya. Bukan itu?
Maksudku, apa dia juga seperti itu jika bersentuhan denganmu? Kalau tidak, aku tidak akan mengatainya aneh. Hanung manggut-manggut. Coba ajak istrimu bicara pelan-pelan. Sepertinya dia punya trauma masa lalu sampai melakukan itu. Maksudnya? Tanya Anggara tak mengerti. Sika! Hanung berdecak kesal. Kupikir kamu pintar. Tapi ternyata kamu memang tidak memiliki kepekaan dengan orang-orang di sekelilingmu. Kalau kamu seperti ini terus, aku yakin hidupmu akan begini-begini saja. Lebih baik jangan menikah dan menduda saja seumur hidup. Apa maksudmu? Anggara tak terima. Tawaran makan malam. Benar-benar Mas Anggara. Sudah berapa hari Sania sengaja nggak aku bawa main ke sana, tapi dia diam-diam aja. Tantri mulai uring-uringan pada mantan suaminya. Harusnya pria itu lekas membereskan istrinya yang aneh itu. Bukan malah mengabaikan putrinya seperti ini. Padahal ia sengaja menunggu, tapi sudah lebih dari 3 hari mantan suaminya itu sama sekali tak menghubunginya sekedar untuk menanyakan putri mereka. Bikatik? Akhirnya Tantri memilih menghubungi asisten rumah tangga di rumah sang mantan. Ya, Bu. Apa kabar? Tumben beberapa hari nggak main ke sini? Tanya Biatik ramah. Karena biasanya Sania bisa setiap hari berkunjung ke rumah papanya. Baik, Bik. Saya lagi sibuk, jadi nggak sempat antar Sania ke sana. Oh, ya, Bik. Mas Anggara ada di rumah nggak? Ada kayaknya, Bu, sudah beberapa hari ini istrinya sakit. Jadi Pak Anggara sering bolak-balik rumah. Oh, Sipu, maksudnya istrinya Mas Anggara sakit? Iya, Bu, sudah 5 hari ini. Terus sekarang sudah sehat. Kurang tahu saya, Bu. Yang ngerawat Pak Anggara sendiri. Saya paling cuma disuruh bikin bubur. Yang ngantar ke atas Pak Anggara sendiri. Masa, Bi? Mulai ngelunjak rupanya wanita itu. Sampai apa-apa minta dilayani langsung oleh suaminya. Iya, Bu. Manja sekali nyonya baru di rumah ini. Beda sama ibu dulu. Apa-apa mandiri. Maaf, ya, Bu. Saya cuma keceplosan membandingkan. Soalnya dulu kan saya sudah di sini. Iya, Bi. Nggak apa-apa. Ya sudah, nanti saya nengokin ke sana sama Sania. Dia sudah kangen juga sama papanya. Sudah berapa hari papanya nggak kasih kabar. Ya ampun, kasihan Nona cantik. Papanya lagi sibuk sama mama baru. Iya, Bi. Kalau gitu saya matiin, ya. Saya mau siap-siap ke sana. Iya, Bu. Sering-sering main ke sini. Apa Mama tahu sesuatu tentang Puri? Pada akhirnya setelah merenung dan memikirkannya, Anggara memilih bertanya pada ibunya. Sikap ibunya menurutnya terlalu memaklumi sikap Puri. Dan Anggara pikir mungkin ibunya tahu sesuatu tentang menantu yang dipilihnya untuk menggantikan Jelita. Tahu sesuatu tentang apa maksudnya? Anggara menatap dalam mata ibunya. Ia ingin mendapatkan jawaban yang membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Karena Hanung juga tak mau membantunya mencari jawaban. Sedang bertanya pada Puri sudah pasti bukan pilihan, mengingat bagaimana sifat wanita itu. Masa lalu Puri, ucap Anggara kemudian. Kenapa kamu menanyakan masa lalunya? Ya, sebagai suaminya aku harus tahu, Ma, karena sekarang dia istriku. Memangnya apa pentingnya masa lalu? Kalian hidup untuk masa depan. Buat apa menoleh lagi ke belakang? Tapi setidaknya aku harus tahu sedikit saja tentang masa lalunya. Supaya aku tahu harus bersikap seperti apa pada istriku, Ma. Bersikap seperti apa? Itu sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi Anggara. Mau apapun masa lalunya, yang harus kamu lakukan hanyalah bersikap baik pada istrimu. Hanya itu. Jadi intinya Mama tahu sesuatu kan? Dari jawaban ibunya sepertinya memang ibunya tahu sesuatu. Mama tidak tahu, dan tidak juga ingin tahu. Yang Mama tahu sekarang Puri adalah istrimu dan kamu sebagai suaminya, harus memperlakukannya dengan baik. Hanya itu yang Mama mau. Bagaimana aku bisa bersikap baik kalau dia saja selalu bersikap ketus padaku, Ma?
Justru aku bertanya, supaya aku tahu apa penyebab yang membuatnya bersikap seperti itu. Itu wajar. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk menerima pernikahan kalian. Sudah Mama bilang, cukup perlakukan istrimu dengan baik, perasaan wanita itu lembut. Asal kamu bersabar lama-kelamaan istrimu pasti akan luluh. Anggara kembali kehilangan kata-katanya. Ia tidak tahu kenapa semua orang seperti berada di pihak Puri dan tak ada satu orang pun yang mengerti bagaimana perasaannya. Ia juga perlu waktu untuk menerima pernikahan ini. Ia ditinggalkan oleh calon istrinya dan harus menikahi wanita asing yang sama sekali tidak dikenalinya. Terlebih ternyata wanita itu sangat keras kepala dan menyebalkan. Baiklah kalau Mama tidak mau mengatakannya. Aku akan mencari tahu sendiri. Selamat sore, Oma. Sania menyapa Gayatri riang dan langsung mencium tangan omanya itu. Selamat sore, cantik. Tumben baru main ke sini? Gayatri menyambut cucunya dengan senyum lebar. Iya, Oma. Soalnya Mami lagi sibuk. Gayatri melempar senyuman pada mantan menantunya itu. Ia mengira Anggara dan Tantri sudah terlibat pembicaraan tentang status mereka yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Sehingga beberapa hari ini Tantri tak datang berkunjung ke rumah seperti keinginannya. Gimana kabarnya, Ma? Tantri mencium punggung tangan mantan mertuanya itu. Lalu lanjut cipika-cipiki. Mama baik, Tantri. Maaf, ya, Ma, aku sibuk akhir-akhir ini jadi baru sempet datang. Tidak apa. Mama ngerti. Katanya istrinya Mas Anggara sakit. Ma, gimana keadaannya? Aku bawain buah supaya dia cepat pulih. Tantri mengangkat parcel buah di tangannya. Menantu Mama sudah sehat. Itu dia sedang memasak di dapur. Katanya dia mau menyiapkan makan malam. Oh. Raut wajah Tantri sedikit berubah ketika mendengar Gayatri menyebut Puri dengan sebutan menantu. Tapi wanita itu begitu apik menutupinya, sehingga Gayatri tak menyadarinya. Ada kemajuan, dong, Ma? Wanita itu tersenyum. Iya. Padahal dia baru sembuh. Gayatri balas tersenyum. Mungkin dia sudah merasa sehat. Ma, aku seneng dengernya. Semoga rumah tangga Mas Anggara langgeng terus ya, Ma, sampai maut memisahkan. Makasih, Tantri. Gayatri senang karena mantan menantunya ini ternyata benar-benar perempuan yang baik dan pengertian. Sepertinya ia hanya overthinking akhir-akhir ini karena terlalu mengkhawatirkan masa depan pernikahan putranya. Aku ke dapur dulu, ya, Ma, nitip Sania. Siapa tahu istrinya Mas Anggara butuh bantuan. Iya. Kamu bantu sana, sayang. Mama khawatir juga, soalnya Puri juga baru sembuh. Siap, Ma, Sania baik-baik sama Oma, ya, sayang. Iya, Ma. Sesampainya di dapur, Tantri melihat Puri yang sedang memotong wortel. Butuh bantuan? Tanyanya sembari menelisik wajah Puri yang masih sedikit pucat. Puri mendongakkan kepalanya dan menatap pada kedatangan mantan istri suaminya itu. Boleh. Jawab Puri datar. Tantri mengerjapkan matanya. Ia kira wanita sombong ini akan menolak tawaran bantuannya. Mau dibantu apa? Puri lalu mendorong keranjang berisi kentang. Kamu bisa mengupasnya. Tantri menerima keranjang itu dan mulai melakukan tugasnya. Kudengar kamu sakit. Ia ingin tahu sakit apa wanita songong ini. Aku sudah sembuh. Sakit apa? Bukan sakit yang penting. Tantri mendongak kesal. Pertanyaannya selalu dijawab dengan jawaban yang tak mengenakan. Aku hanya demam. Sambung Puri yang seolah tahu Tantri kesal padanya. Bagaimana kalau besok aku mengundangmu makan malam di rumahku? Tantri memulai misinya. Tapi itu sebuah tawaran yang cukup menarik bagi Puri. Mata wanita itu langsung mengerjap. Makan malam? Iya. Sekarang Mas Anggara sudah menikah. Sania punya ibu sambung baru.
Aku hanya ingin dua keluarga bisa saling kompak, terutama dalam membesarkan Sania. Meskipun kami sudah punya keluarga baru masing-masing. Bagaimana menurutmu? Tantri basa-basi meminta pendapat. Bagus. Puri berkomentar singkat. Bagaimana kalau malam ini aku yang mengundangmu dan suamimu untuk makan malam di rumah ini? Malam ini? Tantri kaget mendengar tawaran tak terduga dari Puri. Iya. Bisa. Bau, lah. Nanti aku telepon Mas Doni dulu. Tantri masih tak menyangka dengan tawaran Puri. Ada apa dengan wanita ini? Apa dia sedang berusaha mengambil hati Mas Anggara? Batin Tantri penasaran. Silakan. Puri tiba-tiba berkeringat dingin hanya karena membayangkan, mungkin ia akan berada satu ruangan dengan pria jahanam itu. Tapi untungnya Tantri tak menyadarinya. Perubahan. Mas, kamu bisa ke rumah Mas Anggara nggak malam ini? Tantri menghubungi suaminya. Bisa, sih. Memang kenapa? Nggak tahu itu istrinya Mas Anggara. Tadinya aku ngundang dia duluan buat makan malam di rumah kita besok. Terus tiba-tiba dia malah ngundang kita balik malam ini. Kayaknya dia mau mengambil hati Mas Anggara, deh, Mas. Soalnya tumben, loh. Biasanya dia cuma males-malesan kerjaannya. Sekarang tiba-tiba dia mau masak. Aneh kan? Mata Tantri mengawasi sekitar supaya tak ada yang mendengar pembicaraannya di telepon. Ya mungkin dia baru sadar, sayang. Kalau dia itu beruntung bisa mendapatkan suami seperti Anggara. Mau cari di mana dia pria paket lengkap yang mau menerima dia apa adanya. Doni menekan pada kata apa adanya, sayangnya Tantri tak menyadari hal itu. Karena menurutnya kata itu lumrah diberi man untuk perempuan kampung seperti Puri. Iya, sih, Mas. Ya udahlah. Takut ada yang dengar. Kamu nanti pulang kerja langsung ke sini. Iya, sayang. Love you. Love Toto. Tantri memutuskan sambungan telepon sebelum kemudian kembali ke dapur untuk membantu Puri memasak. Loh, Purinya kemana, Bik? Sesampainya di dapur, hanya ada Bik Atik saja yang sedang memotong daging. Nggak tahu, Bu, tadi katanya mau keluar sebentar. Wanita itu tampak memasang wajah nyinyir. Kok gitu, sih? Harusnya kalau niat masak, diselesaikan dulu, kek, baru nanti kalau mau keluar. Tantri ikut menggerundel. Ujung-ujungnya malah dia yang memasak. Nggak tahu itu, Bu. Dia masak cuma mau caper aja kali, Bu. Biar dilihat baik sama mertua. Ujung-ujungnya saya juga yang turun tangan. Sabar, Bik. Udah ini saya bantu. Nah kalau Bu Tantri ini memang TOP-BGT. Biatik mengacungkan dua jempolnya dengan wajah sumringah. Bikatik ini bisa aja. Tantri tersenyum. Tapi dalam hati ia membenarkan dugaan asisten rumah tangga tersebut. Karena memang Puri seolah sengaja menghilang begitu saja setelah ia menawarkan untuk membantu. Ini ujung-ujungnya dia juga yang memasak. Pintar juga itu perempuan. Yay! Papa pulang! Sania menyambut papanya dengan riang. Wah, anak kesayangan papa kemana saja berapa hari nggak kesini? Anggara langsung menggendong bocahnya yang sekarang sudah semakin bongsor. Iya, kemarin-kemarin katanya mami sibuk. Jadi baru sempet, deh, kesini. Sania bergelayut manja di leher ayahnya. Papa juga kenapa nggak telepon Sania? Sorry, papa sibuk kemarin. Sania juga nggak telepon papa. Balas Anggara. Sania takut ganggu papa. Kan sekarang papa udah punya istri baru. Kalimat itu sedikit membuat Anggara tak nyaman. Meskipun papa sudah punya istri baru, tapi Sania tetap bebas menelpon papa kapanpun Sania mau. Beneran? Tante Puri nggak marah? Kenapa Sania tanya begitu? Memangnya Tante Puri ada bilang apa sampai Sania punya bertanya begitu? Anggara takut Puri bicara aneh-aneh pada putrinya tanpa sepengetahuannya. Sania menggeleng.
Enggak, Papa. Cuma Sania nggak takut sama Tante Puri. Soalnya Tante Puri beda sama Tante Jelita. Kalau Tante Jelita itu orangnya baik, terus ramah. Anggara menurunkan Sania karena berat tubuh putrinya itu tidak bisa dikatakan ringan lagi. Tante Puri juga baik. Cuma mungkin Tante Puri sedikit pendiam. Anggara sendiri juga bingung bagaimana cara mendekatkan putrinya dengan Puri. Sedang di satu sisi, ia juga belum bisa memahami bagaimana istrinya. Puri sendiri dari awal bilang kalau ia tidak begitu menyukai anak-anak. Sungguh wanita itu 180 derajat berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah ia dekatkan dengan Sania sebelumnya. Sudah pulang, Mas? Tantri keluar menyapa dengan celemek yang masih menempel di badan. Anggara menoleh ke kedatangan mantan istrinya itu. Iya. Baru? Kamu masak? Iya. Tadinya aku cuma mau bantu-bantu istri kamu. Tapi nggak tahu kenapa, istri kamu malah ngilang. Jadinya aku yang masak sama Beatik. Tantri membeberkan kejadian sebenarnya. Jangan malah ia yang capek, diakui kerjanya oleh istri mantan suaminya yang malah hilang tak jelas kemana. Apa sudah selesai masaknya? Baru juga Anggara hendak menimpali, tiba-tiba Puri muncul dan membuat ketiga orang yang ada di sana menoleh ke satu titik yang sama. Dari mana kamu? Anggara jadi tak enak hati setelah mendengar cerita Tantri. Kalau benar itu yang terjadi. Dari atas? Jawab Puri dengan tenang. Maaf, tadi aku tiba-tiba pusing lagi. Jadi aku istirahat tanpa pamit dulu. Terangnya seolah tahu kalau Tantri baru saja mengadu. Kalau memang belum sehat, harusnya tidak perlu memaksakan diri. Biarkan saja asisten rumah tangga yang melakukannya. Setelah mendengar alasan Puri, Anggara jadi sedikit memaklumi karena Puri baru saja sehat. Ia juga sedang belajar untuk lebih bersikap ramah pada Puri. Berharap wanita itu juga bisa melakukan timbal balik yang sama. Tadi aku sudah tidur. Pusingnya sedikit hilang. Tiba-tiba Puri mendekat dan mengangkat tangannya seolah sedang meminta sesuatu. Anggara yang bingung memaku sesaat. Karena ia tak mengerti apa yang Puri mau. Tasmu, biar aku simpan di atas. Ucap Puri yang tahu kebingungan suaminya. Anggara memberikan tasnya dan Puri sendiri juga langsung berpamitan untuk membawa tas suaminya untuk disimpan. Tapi tak lama Anggara nampak mengikuti Puri dari belakang. Tantri yang melihat itu nampak tak senang. Sabar, ya, sayang. Papa sekarang sibuk sama istri barunya. Makanya Sani harus pinter-pinter cari perhatian sama Papa. Bisik Tantri pada putrinya. Nanti kalau Papa punya anak lagi dari Tante Puri, apa Sania bakalan semakin tersingkir? Mama gak bakalan biarin itu. Makanya Sania juga pinter-pinter ngambil hatinya Papa. Gimana caranya, Mi? Kamu mau mandi? Setibanya di atas Anggara kembali dibuat tercengang untuk kedua kalinya oleh sang istri. Kamu mau mandi tidak? Ulang Puri lagi sembari menoleh ke suaminya. Kalau mau mandi, aku siapkan air hangatnya. Kalimat yang semakin membuat Anggara bingung dengan perubahan istrinya yang tiba-tiba. Boleh. Alih-alih bertanya kenapa, apa dan bagaimana, Anggara memilih untuk mengikuti permainan istrinya. Ia ingin melihat sampai sejauh apa Puri akan berubah. Dan bukan hanya menyiapkan air saja. Puri juga bahkan menyiapkan pakaian suaminya. Aku mengundang suami Mbak Tantri datang ke rumah. Ucapnya ketika Anggara sedang melepas kemejanya. Dalam rangka apa? Anggara semakin dibuat heran oleh istrinya. Mbak Tantri yang mengundang kita lebih dulu. Jadi aku terfikir untuk mengundang mereka lebih dulu. Baru besok kita datang ke rumah mereka. Meski sikapnya sedikit berubah, tapi Puri tidak memperlihatkan mimik wajah yang berbeda. Cara bicaranya juga masih datar seperti biasa. Kenapa? Pada akhirnya Anggara tak tahan untuk bertanya. Karena menurutnya terlalu cepat perkembangan perubahan istrinya.
Aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga mantan istrimu. Bukankah ini yang kamu mau? Aku tunggu di bawah. Mandi lagi. Aku mau duduk di samping papa. Sania langsung berseru ketika melihat Puri yang hendak menarik kursi di samping Anggara. Gak apa-apa kan, Tante? Tanya Sania dengan memasang wajah polosnya yang manis. Puri menatap bocah itu sebentar, sebelum akhirnya mengangguk. Silakan. Puri langsung bergeser dan menarik kursi di sebelahnya lagi. Makasih, Tante. Puri tak menjawab ucapan terima kasih Sania dan memilih langsung duduk manis di kursinya. Anggara hanya menoleh sekilas. Ia sendiri tak bisa menebak apa yang ada di pikiran istrinya itu. Karena ekspresi Puri selalu sama. Dingin dan kaku. Doni sudah datang? Tanya Anggara pada Tantri. Karena ia dan Puri memang baru saja turun. Sudah, Mas. Mas Doninya lagi ke kamar mandi. Baru selesai bicara, orang yang ditanyakan langsung datang. Sudah lama datang? Anggara menyalami Doni. Baru, Mas. Pria itu tersenyum sembari melirik Puri yang tetap duduk tanpa berniat memberi salam padanya. Anggara melirik istrinya. Sepatutnya Puri sebagai istrinya, yang artinya tuan rumah, menyambut tamu yang dia undang sendiri untuk makan malam di rumah mereka. Puri! Kau tegur Anggara dengan sedikit penekanan. Puri yang semula menunduk langsung menoleh ke suaminya. Yang otomatis membuatnya harus menatap pada pria yang sangat familiar dalam ingatannya. Meski secara fisik telah banyak perubahan. Tapi tak menghalangi Puri untuk mengingat setiap detail kenangan buruk yang pria itu torehkan di masa remajanya. Kenangan yang terus menghantuinya hingga saat ini. Karena tak kunjung ada sambutan atau sekedar salam sapaan. Tantri menarik suaminya untuk duduk. Tentu saja wanita itu kesal dengan tingkah Puri. Padahal dia yang mengundang, tapi begitu tamu yang diundang datang, tak ada basi-basinya sama sekali. Kenapa Tante nggak mau menyapa Papi? Setelah semua duduk, Sania malah membuka suara. Puri menoleh ke bocah di sampingnya itu. Maaf, Tante tidak begitu pandai berbahasa basi. Puri menjawab datar. Lain kali jangan begitu, ya, Tante. Kata Mama itu tidak sopan. Oke, aku akan mengingat nasihat baikmu. Puri menimpali dingin. Tanpa mereka tahu bahwa Puri saat ini sedang berjuang melawan trauma kelamnya sendiri. Ya sudah, ayo kita makan. Kalian pasti sudah lapar, bukan? Seperti biasa Gayatri akan masuk pembicaraan ketika suasana mulai tidak kondusif. Mama tahu aja, aku udah lapar banget malah. Tantri menimpali ajakan mantan mertuanya. Masakan Mama yang mana? Tanya Sania. Semua Mama yang masak ini, sayang. Kamu mau makan yang mana? Kalimat Tantri serupa sindiran. Kok Tante Puri nggak pernah masak? Lagi dan lagi pertanyaan Sania membuat suasana menjadi tegang. Tante Puri sedang kurang sehat. Lain kali Papa akan minta Tante Puri memasak untuk Sania. Anggara yang menjawabnya. Tante Puri bisa masak, Pak? Bisa. Tante Puri juga pintar memasak seperti Mami. Enakan mana sama masakan Mami? Dua-duanya enak. Sania mau yang mana? Biar Papa ambilkan. Anggara berusaha mengalihkan putrinya untuk menghentikan pertanyaan yang akan menyudutkan Puri. Bukannya apa? Ia hanya ingin memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Aku mau cuminya, Pak. Boleh. Papa ambilkan untuk Sania yang paling cantik. Makasih, Papa. Sania senang mendapat perhatian dari papanya. Nanti kalau Papa punya anak lagi, kira-kira cantikan siapa, ya? Anggara diam sejenak. Tak menyangka putri kecilnya bisa menanyakan pertanyaan seperti itu. Kan belum tahu nanti adik Sania perempuan atau laki-laki. Tapi kalaupun lahir perempuan, bagi Papa,
Kalian akan sama cantiknya. Karena kalian anak-anak papa. Ayo Sania makan yang banyak. Iya, Pa. Semua fokus pada obrolan ayah dan anak tersebut. Sampai tak menyadari bahwa ada yang sedang berusaha melawan kegelisahannya. Puri tahu pasti akan seperti ini jika berada di dekat pria Yahanam itu. Untuk itu, ia sengaja mengundang laki-laki ini demi ia menjadi kuat, terbiasa, dan demi ia bisa melawan memori buruk yang terus menghantuinya. Puri mendongakkan kepalanya, yang membuat pandangannya langsung bertemu dengan pria jahat yang telah menghancurkan hidupnya. Sialnya, ketika pria itu melempar senyumnya. Senyum yang sama seperti 11 tahunan yang lalu. Kenangan itu tiba-tiba datang merasuki kepalanya. Bahkan Puri seolah bisa merasakan sentuhan-sentuhan menjijikan itu di kulit tubuhnya. Puri, ambilkan makanan untuk suamimu. Tantri sedikit kesal, beberapa kali bicara Puri malah hanya diam dan tak mendengarkannya. Aku bisa ambil sendiri. Anggara menyela ucapan Tantri. Karena tak ingin suasana menjadi tak nyaman bagi istrinya. Sekali lagi, ia benar-benar ingin memperbaiki sikapnya supaya Puri pun bisa bersikap baik padanya. Bahkan ia juga berinisiatif mengambilkan makanan untuk Puri. Ia pikir mungkin Puri masih belum 100% sehat. Makanya sedari tadi lebih banyak diam. Bahkan malam ini wanita itu tak mengatakan sesuatu yang aneh-aneh lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kamu mau lauk apa? Tanya Anggara. Apa saja? Barulah ketika Anggara menatap mata istrinya. Pria itu merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Kalau masih belum sehat tidak perlu memaksakan untuk ikut makan malam. Ucap Anggara lirih tapi masih bisa didengar oleh semua orang. Kenapa, Puri? Gayatri langsung khawatir. Aku cuma masih sedikit pusing, Ma. Puri masih sekuat tenaga bertahan. Ia tidak ingin kalah dengan rasa traumanya. Aku mau sop dan omelette jamurnya saja. Anggara sebenarnya tak yakin dengan jawaban istrinya. Tapi ia tetap mengambilkan makanan yang dipinta. Papa aku juga mau omeletenya. Sania tak mau kalah. Oke. Papa ambilkan yang paling besar buat Sania. Makasih, Pak. Sama-sama, sayang. Anggara lalu kembali duduk di kursinya lagi. Makan malam berjalan dengan tenang, sesekali terdengar obrolan. Tapi selebihnya mereka fokus untuk makan. Sudah, Tantri. Biar Beatik yang membereskannya. Nggak apa-apa, Ma, aku sudah biasa di rumah begini. Kamu ini kayak robot saja. Nggak ada capeknya. Hehe, gimana ya, Ma? Namanya juga ibu-ibu, harus strong, harus bisa segalanya. Mama bangga dan salut sama kamu, Tantri. Jadi malu kan dipuji terus dari tadi. Tantri tertawarnya. Memang ini tentunya yang ia mau. Ngomong-ngomong Puri di mana, Ma? Tantri sedikit kesal sekali sebenarnya. Wanita itu sangat pemalas sekali sampai-sampai sekarang apa-apa minta dilayani. Bahkan mantan suaminya saja disuruh-suruhnya mengambilkan makanan ini dan itu. Dipikirnya dia ratu apa? Sepertinya Puri masih belum sehat. Biar saja dia istirahat. Dan yang mengherankan mantan mertuanya ini selalu memaklumi apapun yang dilakukan pemalas itu. Sementara itu, di atas, terdengar suara gemericik dari dalam kamar mandi. Pertanda ada yang sedang mandi di dalamnya. Awalnya Anggara ingin mengecek keadaan istrinya. Karena Puri langsung naik setelah selesai makan malam. Kenapa dia mandi lagi? Saat pulang tadi, ia melihat rambut Puri sedikit basah. Ia rasa istrinya sudah mandi sebelum dirinya pulang. Lalu kenapa sekarang dia mandi lagi? Membuatmu jadi wanita normal. Kamu mandi lagi? Tubuh Putih menegang seketika. Pasalnya ia hanya mengenakan handuk saja saat ini. Tadi ia terburu-buru ke kamar mandi sampai tak sempat mengambil baju ganti. Tidak perlu malu. Aku sudah pernah melihat tubuhmu sebelumnya. Lagi pula kita suami istri.
Anggara mengatakan itu dengan entengnya dengan maksud bercanda. Tanpa ia tahu bahwa candaan itu sangat tidak lucu bagi Puri. Yang akhirnya membuat wanita itu kembali berlari ke kamar mandi dan kembali menyiram tubuhnya, seolah tubuhnya penuh dengan kotoran. Apalagi ketika ia membayangkan sosok Doni, Puri seolah kembali merasakan kembali sentuhan kasar pria jahanam itu di setiap jengkal kulit tubuhnya. Puri tidak menyangka kalau efek dari pertemuannya dengan Doni akan membuatnya kembali melalui fase ini. Padahal butuh waktu lama baginya untuk bisa melewati masa ini dulunya. Dan sekarang ia seperti kembali menjadi Puri, di mana ia berada di titik terendahnya. Di titik kehancurannya. Parahnya saat ini ia tak punya siapa-siapa. Tak ada ibu yang akan memeluknya. Juga tak ada bude yang selalu menguatkannya. Puri! Anggara mengetuk pintu. Karena dari dalam terdengar suara gemericik air. Pertanda Puri mungkin sedang mandi lagi. Puri! Tolong ambilkan aku baju ganti! Seru Puri dari balik pintu. Anggara menurunkan tangannya dan berjalan menuju lemari tempat menyimpan baju istrinya. Ia mengambil acak dan mendapatkan satu gaun malam warna merah marun. Tanpa pikir panjang, ia lalu memberikan gaun itu pada Puri melalui celah pintu yang sedikit membuka. Ini. Terima kasih. Pintu kamar mandi kembali menutup. Anggara mundur. Tapi kemudian datang panggilan lagi. Kamu masih di sana? Seru Puri lagi. Kenapa? Tolong, bisa ambilkan piyama saja. Anggara memaku sejenak, sebelum kemudian mengiyakannya. Oke. Pria itu kembali menuju deretan lemari dan mencari piyama yang diminta oleh istrinya. Ini. Tangan Puri keluar melalui celah pintu. Dan entah kenapa untuk pertama kalinya Anggara merasakan tubuhnya memanas membayangkan mungkin istrinya tidak memakai apa-apa di dalam sana. Padahal sewaktu ia menggendong Puri yang pingsan dari kamar mandi, ia sama sekali tak punya pikiran mesum seperti ini. Asecit. Anggara berusaha mengenyahkan pikiran kotor yang sempat mampir di kepalanya. Sepertinya ini terjadi karena ia yang terlalu lama menduda. Mungkin wajar kalau pada akhirnya ia tak bisa mengontrol pikiran-pikiran semacam itu setelah memiliki seorang istri. Tak lama Puri keluar dari kamar mandi dengan piyama warna merah muda. Kenapa kamu mandi lagi? Anggara penasaran. Aku kegerahan. Jawab Puri yang tentu saja bukanlah alasan sesungguhnya. Gerah? Anggara merasa udara hari ini bisa dibilang sejuk. Maaf, aku tidak bisa turun lagi. Puri kemudian mencari hair dryer untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Tidak masalah. Hanya saja bagi Anggara melihat Puri yang katanya belum terlalu sehat sampai mandi 2 kali dalam selang waktu yang tak lama. Itu sedikit aneh. Oh, ya? Bisakah kamu besok menyiapkan bekal untuk Sania? Anggara berpikir untuk mendekatkan Puri dengan putrinya. Karena sepertinya Sania sedikit segan pada istrinya ini. Kenapa aku? Ada ibunya yang sangat jago memasak. Puri tahu sepanjang makan malam tadi Tantri terus saja berusaha menunjukkan kerajinan dan kepiawaiannya dalam menyajikan masakan. Cobalah sedikit mendekat pada putriku. Meski kita tidak tahu sampai kapan akan menikah. Tapi setidaknya perlakukan putriku seperti putrimu sendiri. Puri menoleh ke suaminya itu. Aku tidak yakin, karena aku juga belum pernah menjadi seorang ibu. Tapi akan aku usahakan, meski sebenarnya aku tidak begitu menyukai putrimu. Puri hanya berusaha jujur pada apa yang ia rasakan. Dan Anggara kali ini tidak begitu menganggap serius omongan istrinya. Ia sudah sangat hafal bagaimana Puri selama ini. Sepertinya wanita ini hanya pintar mengatakan kata-kata yang tak mengenakan. Tapi pada kenyataannya wanita ini sebenarnya rapuh dan penyayang. Anggara bisa melihat itu setelah Puri sakit beberapa hari ini. Mas, boleh nggak malam ini kita nginep di sini? Tantri mencoba bicara pada Anggara untuk membiarkan ia dan suaminya menginap bareng semalam saja.
Mas Doni katanya kecapekan. Aku juga sama, dari pulang kerja aku belum bisa istirahat sampai sekarang. Dan Anggara tentunya tak punya alasan untuk menolak permintaan mereka. Silakan. Suruh Bibi saja untuk menyiapkan kamar tamu. Makasih, ya, Mas. Tadi aku sudah bilang, sih, sama Beatik. Oke. Sania mana? Sania di kamarnya. Aku ke sana dulu. Anggara berpamit. Mas? Tantri memanggil lagi. Ya? Bisa nggak malam ini kamu tidur sama Sania? Akhir-akhir ini Sania sering bilang kangen sama papanya. Cuma kemarin aku sibuk, nggak sempet antar dia ke sini. Kalau Mas mau temani dia malam ini, Sania pasti seneng banget. Pinta Tantri dengan nada sedikit memohon. Aku papanya. Kalau ada apa-apa dengan putri kita, jangan sungkan untuk bilang. Iya, Mas. Aku cuma nggak enak aja. Soalnya sekarang kan kamu sudah ada istri. Kayaknya Sania juga belum nyaman sama istri kamu. Semua butuh waktu. Aku sedang berusaha untuk mendekatkan mereka. Aku ke kamar Sania dulu. Iya, Mas. Tantri tersenyum samar. Sebelum ia sendiri menyusul suaminya yang sebenarnya sudah di kamar tamu. Karena Tantri yakin, Anggara akan dengan mudah memberikan izin pada mereka untuk menginap. Keesokannya Puri benar-benar bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan bekal untuk putri sambungnya. Seperti permintaan sang suami. Puri tahu kalau keluarga mantan istri suaminya menginap malam tadi. Karena Anggara sempat menghubungi dan mengatakan akan tidur di kamar putrinya. Bi? Puri bingung harus membuat bekal seperti apa untuk anak-anak. Karena ia memang belum punya pengalaman sebelumnya. Iya? Bi Atik mendekat. Bu Tantri biasanya membuat bekal apa untuk Sania? Saya kurang tahu, Bu. Kan Bu Tantri nggak tinggal di sini. Padahal wanita itu sedikit banyak tahu. Karena Tantri juga cukup sering datang menginap dengan mengatasnamakan Sania. Oke. Tapi Puri tak kehabisan akal. Ia membuka Google untuk mencari referensi bekal yang menarik untuk anak-anak. Yang ini simple. Puri menggumam setelah menemukan menu yang sepertinya mudah untuk dibuat, tapi tampilannya tetap cantik dan menarik minat anak-anak untuk memakannya. Selamat pagi, Tante. Sania datang menyapa ketika Puri hampir selesai dengan bekalnya. Pagi. Tante bikin bekal buat aku, ya? Sania mendekat. Ya. Tante bikin apa? Nasi goreng selimut telur. Ada sosisnya nggak, Tante? Ada. Coba aku mau lihat. Anak itu mengambil kursi dan naik untuk melihat bekal buatan ibu sambungnya. Masih bagusan bikinan Mami. Celoteh anak itu yang membuat Puri sebenarnya tak kaget lagi. Anak ini hanya manis saat di depan papanya. Mungkin karena Tante membuatnya tidak dengan cinta, berbeda dengan ibumu yang sangat menyayangimu. Puri menjawab santai dan tetap menghias bekal buatannya. Memang Tante nggak sayang aku? Tanya bocah itu lagi. Kenapa Tante harus menyayangimu? Puri menjawab dengan senyum kali ini. Ia bisa melihat wajah bocah itu sedikit berubah. Coba sebutkan satu alasan yang membuat Tante harus menyayangi bocah nakal sepertimu? Puri. Tiba-tiba terdengar sebuah suara peringatan. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan Anggara? Puri mengabaikan suaminya dan memilih segera menutup kotak bekal. Tugasnya selesai. Aku sudah melakukan sesuai yang kamu mau. Puri menatap pada suaminya. Sania, bilang terima kasih pada Tante Puri. Tanpa Puri sangka, bukannya menceramahinya seperti biasa. Suaminya malah meminta Sania berterima kasih padanya. Bocah itu diam, seperti berat melakukan perintah ayahnya. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Puri menyerahkan kotak bekal itu. Sania menerimanya sebelum kemudian berpamitan untuk menyimpan kotak bekal itu ke dalam tas.
Di mana mantan istrimu? Tumben jam segini dia belum bangun? Biasanya dia hobi sekali cosplay jadi pembantu di rumah ini. Puri bicara setelah Sanya pergi. Kalimat itu sebenarnya sindiran. Karena terlihat sekali wanita itu ingin sekali mencari perhatian setiap datang ke rumah. Kamu cemburu? Cemburu? Puri terkejut dengan tuduhan itu. Kamu sepertinya merasa terganggu dengan kedatangan mantan istriku? Anggara menyedekapkan tangannya dengan tatapan mengintimidasi. Sepertinya aku sudah pernah bilang berkali-kali kalau aku tidak menyukai laki-laki. Jadi kenapa aku harus cemburu? Jadi kamu menyukai perempuan? Tidak. Aku tidak menyukai laki-laki atau perempuan. Lalu siapa yang kamu sukai? Aku tidak menyukai siapapun. Kalau begitu, aku akan membuatmu untuk menjadi wanita normal kembali. Maksudnya? Tanya Puri tak mengerti. Aku akan membuatmu menyukaiku. Puri melempar senyum sinis. Itu tidak akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Tersenyumlah. Seperti yang sudah direncanakan, di malam berikutnya ganti Puri dan Anggara yang diundang Tantri dan Duni untuk makan malam di rumah mereka. Seharian ini Puri terus merasakan tak tenang. Wanita itu terus saja mondar-mandir di dalam kamar. Dan Anggara yang memang memasang kamera pengawas bisa melihat itu dari CCTV yang tersambung di ponselnya. Kenapa dia? Anggara tak bisa menyimpulkan apapun. Karena setiap kali bersamanya perempuan itu seperti pintar sekali menyembunyikan perasaannya. Sedangkan di kamarnya, Puri berusaha untuk terus mensugesti dirinya supaya nanti saat makan malam ia bisa mengontrol sikap dan traumanya. Karena semalam saja ia sampai tidak bisa tidur. Setiap wajah Doni terlintas di kepalanya. Ia terus merasakan perasaan tidak nyaman, perasaan bahwa dirinya kotor, perasaan risih yang menyiksa. Yang terkadang membuatnya membenci tubuhnya sendiri. Aku tidak kotor. Aku tidak kotor. Semua itu bukan salahku, bukan kemauanku. Puri menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tapi air matanya terus merembes keluar seiring bayangan menjijikan yang terus memenuhi kepalanya. Aku tidak salah. Kenapa aku harus menyalahkan diri sendiri? Puri berusaha keras melawan perasaan yang terus menjadi ganjalan hebat di batinnya. Tapi tangisnya juga kian pecah. Meski ia berusaha sekuat tenaga menahannya. Karena tak ingin sampai ada yang tahu bagaimana keadaannya yang rapuh saat ini. Ibu, aku rindu. Air mata Puri kian membanjir. Dulu biasanya ia akan memeluk ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Setelahnya perasaannya akan lega luar biasa. Tapi saat ini ia tak punya siapapun. Puri merasa kosong dan sendiri. Anggara yang melihat hal itu dari CCTV. Langsung mencoba memperjelas. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Puri menangis sesenggukan seperti itu. Sebenarnya kenapa dia? Anggara berusaha untuk menghubungi nomor Puri. Tapi yang terlihat di layar, Puri malah mengabaikan panggilannya. Wanita itu hanya mengecek siapa orang yang menghubunginya. Tapi setelah itu, tangannya malah menjauhkan ponsel tersebut. Puri di mana, Bi? Pada jam makan siang, Anggara sampai menyempatkan pulang ke rumah hanya demi memastikan Puri baik-baik saja. Karena bagaimanapun wanita itu tanggung jawabnya saat ini. Bu Puri ada di kamarnya, Pak. Dari pagi saya belum melihatnya keluar. Oke. Pria itu kemudian langsung menuju ke atas. Tepatnya ke kamar mereka. Tapi yang ia lihat Puri malah sedang tertidur dengan lelapnya. Meski bisa ia lihat bahwa sisa-sisa sembab masih terlihat jelas di wajah itu. Pria itu melangkah mendekat demi bisa melihat lebih jelas wajah yang selalu nampak datar itu. Bahkan saat tidur pun raut wajah Puri sama sekali tak berubah. Anggara masih tidak mengerti. Ada apa dengan wanita ini? Dia tidak menangis di hari kematian ibunya. Tapi tadi, untuk pertama kalinya ia melihat wanita ini menangis hebat seperti ada beban yang berusaha ia tumpahkan lewat air mata.
Kenapa Pak Anggara tiba-tiba ingin tahu tentang masa lalu Puri? Pada akhirnya Anggara memilih bertanya pada Warsi selaku budenya Puri. Ia yakin kurang lebihnya, wanita itu tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Bibi jawab saja. Saya berhak tahu. Tidak ada jawaban untuk beberapa detik berikutnya. Tolong bersabar menghadapi keponakan saya, Pak. Saya selaku keluarganya meminta maaf kalau Puri melakukan sesuatu yang menyinggung Pak Anggara ataupun keluarga. Tolong dijawab lebih jelas, Bik. Saya tidak butuh jawaban yang berbelit-belit. Anggara tak puas dengan jawaban Warsi. Puri punya banyak kenangan kurang baik tentang ayahnya, Pak. Itu sebabnya dia tidak gampang percaya dengan laki-laki. Kalaupun dia keras, itu semua hanya bentuk perlindungan diri. Karena keponakan saya tidak ingin dipermainkan dan disakiti seperti ibunya. Warsi tak mampu membuka tentang kejadian yang paling membuat Puri trauma dengan pria. Karena menurutnya itu aib dan Puri juga selalu mengatakan untuk merahasiakan apa yang terjadi dengan dirinya di masa lalu. Itu sebabnya Warsi hanya bisa menceritakan salah satu penyebab apa yang membuat keponakannya punya trust issue pada laki-laki. Apa yang dilakukan ayahnya? Banyak, Pak. Saya tidak bisa menceritakan detailnya. Karena mungkin akan panjang ceritanya. Saya mohon, tolong sayangi keponakan saya. Kalau dia ada salah, tolong kau tegur dengan cara yang baik. Saya berani menjamin kalau keponakan saya orang yang baik. Suara Warsi terdengar memohon. Ia sendiri sengaja resign karena ingin keponakannya tidak terus terpaku dengan masa lalunya, dengan traumanya. Ia tahu keponakannya tidak bisa hidup sendiri. Sekuat-kuatnya tetap butuh sandaran. Dan Warsi yakin, mantan majikannya itu bisa menjadi tempat bersandar itu menggantikan sang ibu dan dirinya. Sudah siap? Malam akhirnya tiba. Anggara sudah bersiap, begitupun dengan Puri nampak sudah rapi dengan gaun warna hijau lumut. Anggara yang menyiapkan gaun itu dan Puri tidak banyak protes ketika suaminya memintanya untuk memakai gaun tersebut. Ya. Puri menjawab singkat. Wajah dingin, tenang, seperti biasa. Tapi Anggara tak akan tertipu lagi dengan tampilan luar yang istrinya ini suguhkan. Ya sudah, ayo berangkat. Anggara mengulurkan tangannya. Aku bisa berjalan sendiri. Aku tahu. Lalu, ada yang salah ketika seorang suami ingin menggandeng istrinya? Puri menatap Anggara yang masih menggantungkan tangannya di udara. Kenapa tiba-tiba? Apa menggandeng istri sendiri harus lebih dulu direncanakan? Jadi ini taktikmu? Tuduh Puri dengan raut wajah tak suka. Taktik? Kamu mau mencoba merayuku? Ada yang salah dengan merayu istri sendiri? Kamu hanya penasaran ingin menaklukkanku? Iya kan? Anggara diam, tak bisa menampik hal itu. Karena sepertinya ia mulai penasaran menaklukkan wanita keras kepala ini. Tapi lebih dari itu, ia memang mulai ada perasaan yang berbeda. Entah sebatas penasaran atau apa. Hanya saja ia merasa tertantang. Kalau itu tujuanmu, hentikan. Jangan bermain-main dengan perasaan orang. Puri berjalan keluar lebih dulu dan mengabaikan uluran tangan suaminya. Anggara hanya tersenyum tipis dan menarik tangannya yang sedari tadi menggantung di udara. Kita lihat saja, akan bertahan sejauh apa dia? Anggara membukakan pintu untuk istrinya. Ia memilih menyetir sendiri. Karena ia ingin berdua saja dengan Puri dan bicara banyak hal. Meski tentunya jawaban Puri tidak akan menyenangkan di telinganya. Belajarlah tersenyum. Anggara sengaja memancing. Karena sepertinya ia belum pernah melihat Puri tersenyum dengan tulus. Wanita itu selalu konsisten dengan raut datarnya. Aku tidak suka tersenyum. Kenapa? Tidak ada alasan. Hanya tidak suka. Padahal sepertinya kamu akan lebih cantik kalau banyak tersenyum. Aku tidak ingin terlihat cantik di matamu atau di mata siapapun. Jadi jangan mengaturku. Ketus Puri.
Puri tiba-tiba nampak emosional dengan pembicaraan mereka. Padahal biasanya Puri tidak pernah terpancing dan selalu berhasil menahan diri. Bukan mengatur. Aku hanya ingin kamu lebih terlihat normal seperti wanita pada umumnya. Kalau kamu merasa malu dengan ketidaknormalanku, silakan ceraikan saja aku. Puri nampak kesal. Astaga! Hanya masalah sepele, kenapa harus meminta cerai? Anggara tak mengerti kenapa Puri seolah ingin sekali berpisah darinya. Maksudnya, kenapa setiap wanita yang bersamanya selalu ingin lepas darinya? Anggara tidak tahu di mana letak kurang dirinya. Sampai semua wanita yang ia inginkan tidak menginginkannya. Mungkin bagimu sepele, tapi bagiku tidak. Anggara kesal sebenarnya, tapi begitu melihat mata Puri yang terlihat berkaca-kaca, ia jadi bingung sendiri. Ia hanya ingin berusaha mendekatkan diri, tapi kenapa wanita ini malah marah? Apa ada yang salah dengan kata-katanya?